Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota maupun yang belum anggota, yang anggota Forum Tanah Air yang saya hormati, terima kasih matur suwun rawuhipun di gedung PDH ini untuk Kopi Darat bersama melanjutkan agenda kita bulan kemarin Ibu di dalamipun Ibu Isnandati. Mudah-mudahan perkumpulan kita, silaturahmi kita pada siang hari ini nanti membawa berkah, membawa manfaat untuk kita semua dan khususnya untuk negara kita tercinta Indonesia, seperti itu. Sebelum acara kita mulai, sebaiknya kita berdoa bersama agar acara pada siang hari ini sampai akhir nanti bisa lancar, tidak ada halangan seperti apa. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Saya Ibu Yuli Marfuah akan menemani menghantarkan Bapak Ibu semua pada siang hari ini untuk menjadi pemandu acara, seperti itu. Acara selanjutnya ini langsung sambutan dari Sohibul acara, yaitu Koordinator Wilayah Forum Tanah Air Kota yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Samiasih. Monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama bersilaturahim di forum FTA ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara dari FTA. Kemudian nanti ini aslinya itu kan acara di DW nih Pak Ketua Korwil ya. Korwil, tetapi kemudian dipilih untuk Perdam ya, jadi ketepatan kota. Kalau kemarin Sleman sudah kota, nanti giliran Pak Budi, Bantul, apa? Disiapkan ya. Bantul, begitu. Alhamdulillah ini yang belum tahu dari sudah guru kita siapa? Oh iya, alhamdulillah. Jadi saya ingin sedikit menerangkan kepada, terutama pada kota yang ini kan baru kota pertama ya. Nah, jadi ini apa sih FTA, ini apa sih yang itu masing-masing itu hanya sedikit saja gambaran, karena yang dari kota terutama itu awalnya itu dari satu relawannya Pak Anies, kemudian setelah Pilpres itu kan kemudian relawan itu mendapat setengahnya kayak amanah dari Pak Anies bahwa jangan dibubarkan, jalur perubahan jangan dibubarkan. Kemudian kita membentuk kumpulan dari simpul-simpul yang kita namakan Presidium Perubahan, Gerakan Perubahan Indonesia (GPI). Dari GPI ini kemudian kita mengadakan beberapa program yang sudah kita laksanakan. Suatu saat kita mendapatkan undangan dari FTA dan menghadiri, kemudian kita tahu visinya kok sama, yaitu ingin mengembalikan fungsi dari Undang-Undang Dasar 45 seperti itu. Jadi kita
ini bisa menjadi partner atau kita bisa bergabung di dalamnya. Alhamdulillah teman-teman juga suka berada di di forum Tanah Air. Jadi saya serahkan sedikit bedanya BPI. Kalau kita yang berada di kota di gerakan perubahan, kita lebih seringnya di gerakan fisiknya. Tapi kalau di FTA itu selain menyeluruh seluruh dunia, nanti biar diterangkan sama Pak Ketuanya, tetapi kegiatannya juga lebih banyak kegiatan-kegiatan yang non fisik, mungkin sosial atau yang sejenisnya, biar nanti jelaskan juga. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ketika di grupnya FTA tidak berbicara masalah politik atau tidak berbicara masalah keputusan-keputusan yang biasanya ayo kita demo di mana gitu, tidak seperti itu. Itu hanya sedikit berbeda saja, tetapi pada dasarnya adalah kecintaan kita kepada tanah air, itulah yang mendasari bergabungnya kita. Andai kata nanti di dalam pelaksanaan kemudian ada hal yang kurang dan sebagainya, mohon untuk bisa dimaklumi dan diterima dengan apa adanya gitu. Apalagi Bu yang perlu disampaikan? Oh ya, tadi di grup itu juga sempat ramai ya, di grup apa itu yang Profil ya, di grup Profil masalah pendanaan. Ada kita itu terus akhirnya ada mengerucut bahwa untuk pendanaan sebaiknya memang kita masing-masing punya kasnya, punya kas. Kalau misalnya kota ya punya kas organisasi, FTA ada kasnya kota, kabupaten. Nah ini tadi kita akan mulai mencoba, walaupun ini sudah disediakan dengan gratis semua, tetapi kita akan sediakan kotak infak, tidak mengikat siapa saja, mau terserah, tidak ada ikatan apapun, seperti itu. Kemudian kalau ini gue kebetulan kita ayo sopos yang gawe, jadi kita enak saja yang bawa ini siapa, seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, insya Allah dana tidak menjadi beban, kemudian tempat juga insya Allah tidak. Artinya kita bisa mengadakan pertemuan kapan saja dengan tidak terkendala oleh hal yang demikian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Samiasih sudah menjelaskan apa itu FTA. Mungkin yang belum pernah tahu jadi sedikit tahu, dan mudah-mudahan nanti kepo, penasaran, bisa mencari tahu sendiri masing-masing gitu ya. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua Forum Tanah Air, Mas Krisna. Bukan yang dari Polda Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah ya, di hari yang bahagia ini kita bisa berkumpul di sini dan agenda koordinasi bersama antara Polda itu kan dari koordinasi daerah ya, yang terdiri dari 4 kabupaten, 1 kota, dan koordinasi wilayah yang dimana nanti agendanya seperti di dalam undangan itu kita pertama laporan Polda dan perkenalan pengurus, terus nanti ada persiapan pembuatan apa itu panitia deklarasi dan lain-lain ya. Itu kami terutama sangat berterima kasih dari Polda Kota ya, yang sudah menyediakan tempat, konsumsi dan sebagainya. Terima kasih Bu Asih dan Pak Sarmidi ya. Itu yang kedua, saya berterima kasih pada semua rekan-rekan ya yang meluangkan waktu jauh-jauh ya bisa berkumpul sini ya, dari Wonosari, Kulon Progo, Sleman, Kota ya, itu Bantul. Sebenarnya pertemuan ini memang sudah kita agendakan dari beberapa pertemuan ya, biar bersinergi ya. Nah, nanti di sini kita bisa membahas dan menurut saya ya Bu Asih dan ini nanti biar kita bisa menutup biar rapatnya terkoordinasi, nanti bisa dipandu oleh Bu Sekretaris Bu Ana ya, itu alatnya. Yang kedua, ini ada semacam kajian dari alam ya. Ketika kita bertempat di alam utara ini memang kita ada amanah ya. Istilahnya apa? Kita akan membawa beban mengutarakan semua permasalahan yang ada dan kita akan mencari solusinya. Makanya kan tepatnya ini di alun-alun utara ya. Di Bakapang itu tempat untuk berkumpul ya. Itu. Dan juga memang suguhannya juga pas ya, roti ya. Kaji itu roti ini lorone sing hati-hati. Nah, ketika kita mau membuat berbagai masalah, kita harus hati-hati. Jangan terpusung. Kita harus berpikir yang mendalam. Itu ya.
Jadi ini kajiannya dikit. Terus mengenai FTA ini kita sama-sama belajar. Saya juga baru di FTA ya, sama dengan Bu Iskun ya, itu FTA ini memang didirikan oleh teman-teman kita yang ada di luar negeri ya, diaspora ya. Yang tujuan dari FTA adalah mereka itu intinya peduli pada bangsa ini dan anak bangsa yang ada di Indonesia. Terutama kita untuk mengawal demokrasi, mengawal konstitusi ya, dan kita mengedukasi politik. Hak politik kita apa ya? Dan selama ini kan tanggapan mengenai politik itu kan politik kejam dan sebagainya, salah besar itu. Nah, itu yang salah pemikiran. Yang kejam bukan politiknya, tapi orangnya atau caranya. Tapi ketika kita menggunakan pola pikir dan etika, itu akan menggunakan cara-cara yang baik. Tapi kan sekarang etikanya ditinggal, caranya jadi, caranya menang dan sebagainya. Makanya itulah yang menjadikan kejam. Nah, politik itu kan sesuatu kita mencari cara mendapatkan atau mendapatkan kekuasaan. Semua pakai politik, entah politik dagang dan sebagainya, politik mencari teman, bahkan politik mencari istri pun nggak pakai cara juga, itu politik. Nah itu, makanya kita jangan sampai antipasi dengan politik. Ketika tidak ada politik, kita tidak bisa ke sini, kita tidak boleh lewat jalan aspal. Yang anti politik jangan lewat jalan aspal, karena itu produk politik. Sepakat ya Bu ya? Yang kedua, di RTA itu kita sebagai forum ya, tapi saya melihat dari beberapa semangat di beberapa Polda. Terakhir saya lihat rapat di mana itu di tempatnya Pak Iskandar ya, itu kan program-program. Artinya memang di sini kita memang harus berserius dalam berorganisasi. Walaupun FTA ini belum berbentuk, belum berlegalitas dan banyak, kita nggak usah khawatir, kita nggak usah was-was. Secara de facto kita sah ya Bu di bawah Undang-Undang 45 ya. Insya Allah nanti kedepannya itu kita bisa berbentuk ya. Ini kan sering tanyakan di pusat juga. Jadi kita sekarang itu berkumpul itu dasar. Kita sekarang bentuknya baru komunitas ya, itu dasar. Nah, nanti kan di agenda ini bisa diterangkan dari Bu Iskun sebagai kakak di pusat ya. Terima kasih ya Bu Iskun sudah bisa hadir di sini. Jadi memang nanti di sini kita musyawarah bersama-sama. Itu ya. Yang kedua nanti kita memang di Jogja ini memang dari rapat berapa kali nanti kita menjadi pilot project ya. Dan Jogja ini terakhir yang terbentuk ya. Walaupun FTA itu berdiri itu sudah tahun 2019 yang salah ya. Tapi baru di PAWA ya. Dan kopdar yang pertama itu di Mas Jogja di Kaliurang April. Kebetulan saya sudah ikut, Mbak Ana itu itu ya, itu lah. Di situ kan ada tarik ulur ya tentang kita mau ngapain, bentuknya mau apa. Ada muncul wacana mau yayasan, mau perkumpulan ya. Tapi di akhir pertemuan berikutnya disepakati kita tidak berbentuk hanya komunitas belum ya, bukan tidak ya, belum. Jadi kita belum. Nah, tapi tetap sah ya. Tapi saya sebagai wakil pun dan kita bahas dari beberapa teman-teman, kita tetap akan menanyakan, kami harap dari pusat itu paling nggak mendirikan akte pendirian. Ketika kita punya akte pendirian itu secara yuridis sudah sah dan kita tidak punya kewajiban untuk laporan, terkecuali kita mendapat SKU dan registrasi ke Kesbangpol, itu baru kita wajib laporan. Dan registrasi Kesbangpol itu bukan izin loh Bu, itu hanya kita mendaftar. Kita daftar di sana, sering diundang, kita dapat pembinaan dan sebagainya. Tidak pun sebenarnya bisa. Dan kebetulan saya kemarin kan dapat undang sana pun saya sempat mempromosikan nanti saya sempat ngobrol dengan ketua LUD Jogja nanti bagaimana cara pengawasan pelayanan publik. Karena kan tujuan kita di situ juga kalau kita mengawasi kita punya hak lah. Itu ya. Selanjutnya nanti Museu ya Bu Asih dan Anu nanti langsung dipimpin dari sekretariat ya, biar nanti dijalankan acara biar kita nanti bisa terwadahi nanti yang untuk yang lain-lain nanti di agenda lain-lain biar nanti cukup waktunya ya. Oh ya, itu bagus. Ya berarti kan tadi di awal nanti setelah doa berarti nanti ada nyanyi bersama ya itu. Ya setelah itu nanti waktu diserahkan sepenuhnya pada ya.
Jadi sudah bagus ya, cuman paling sedikit agak kurang koordinasi. Tapi saya sudah sangat berterima kasih. Ini kita berjalan lancar semua. Dan mengapa sempat ada muncul wacana kita ada dibuat bidang-bidang? Tujuannya apa? Biar kita bisa memadai, dan waktu itu pun sudah saya utarakan waktu kesepakatan membentuk Korwil ya di SDSWR ya. Nanti kita ada 4-5 bidang yang pokok ya. Yang jelas nanti ada bidang OKK. OKK itu organisasi, kekaderisasi dan anggota. Nah ini nanti yang di sini akan merekrut dan memberi informasi pendidikan tentang apa itu organisasi, gimana penguatan kelembagaan, gimana cara bernegosiasi ya, itu nanti juga dari OKK. Terus kita juga kan ada bentuk bidang pendidikan. Karena apa? Mau tidak mau kita akui, semua bermasalah di pendidikan. Saya yakin sampai hari itu masih ada ijazah yang tertahan di sekolah karena belum bayar. Masih ada ancaman orang bayar oleh ujian dan sebagainya dan terlapor. Itu sangat sering melihat karena saya juga sering dapat pengaduan tentang itu. Makanya dibentuk bidang pendidikan. Nanti salah satunya pengadvokasi. Nanti siapa yang mengadvokasi itu bisa bicarakan. Nah itu bergantung ke bidang hukum. Kita ada di bidang hukum dan pemerintahan. Bidang hukum ini untuk mengkaji semua permasalahan kita, biar nanti para aktivis di kita itu tenang, itu harus di bidang hukum. Seandainya kita salah melangkah, ono sing bisa nututi, minimal gitu tenang. Kita udah di bidang hukum karena negara kita adalah negara hukum. Jadi di dalam negara hukum memang kita harus berhati-hati dulu ya. Tetap terutama kita jangan baperan di medsos ya, karena ada undang ITE ya. Semarah apapun sampean jangan diungkapkan di medsos, itu bahaya sebenarnya. Yang berikutnya kita ada bidang hubungan antar lembaga. Karena tidak mungkin kita akan berdiri sendiri dan ada kemungkinan nanti kita akan kedepannya akan bersama dengan beberapa lembaga ketika kita tidak mampu. Terus ada bidang ekonomi dan bidang pemberdayaan. Nah, di sini yang juga nanti pokok. Karena kalau kita hanya berorganisasi hanya istilahnya membangun isu kebijakan tapi tidak ada realisasinya di masyarakat, gimana tuh kita dalam kerja masyarakat? Itu kan juga kan menjadi pertanyaan, walaupun fokus kita memang di edukasi politik dan demokrasi sebenarnya itu. Tapi berhubung Jogja ini memang luar biasa, saya juga kaget dengan baru rapat beberapa kali sudah membuat program, bahkan ada yang jalan, terutama kota ini saya juga sangat antusias, semangatnya luar biasa ya. Ibu-ibu semua tapi semangat ya. Juga dari Wonosari, Pak Arno kan sudah dari Masyarakat juga ya. Bahkan sudah ngomong tentang gimana cara budaya advokat dan sebagainya. Nah itu ya nanti kita sudah dari bidang itu nanti yang dalam agenda rapat ini yang sudah bisa melakukan secara sempurna KSB itu alhamdulillah, syukur-syukur yang sudah ada bidangnya alhamdulillah, kalau belum pun nggak apa-apa. Tapi sudah pada ngirim PDF belum ya Pak Sekretaris? WA ya. Karena yang saya lihat saya baru baca Porda Kota sama Porda Bantul yang keputusan kan belum membaca itu dari kami. Dan di sini saya harapkan kita saling otokritis, tapi otokritis yang terbuka di dalam forum atau langsung. Karena apa? Kalau nggak terbuka nanti menimbulkan fitnah. Otokritis itu bagus. Orang yang kritis berarti orang yang peduli dengan kemajuan. Tapi ketika dia tidak kritis, otomatis dia bukan orang itu. Nah itu. Jadi otokritis itu untuk masa kita, ben saling ngomong dan ngomong. Ya terus setelah kita asih baru diisi. Ya nah, saling isi tadi situ. Itu tujuan kita. Dan kedua, selanjutnya saya mengharapkan di sini kita harus turunkan semua bendera kita di masing-masing ketika di FTA. FTA netral, tidak ngomongkan pilpres, tidak ngomongkan calon, tidak ngomongkan partai, tidak ngomongkan agama dan sebagainya. Kita netral untuk kemudian pengabdian pada nusa dan bangsa dan masyarakat. Agar apa? Biar tidak doang tanggung. Nggak yang sudah dewasa nggak masalah. Kalau ketika nanti kita di grup ngomongkan calon si A si B, mesti ada tersinggungan. Makanya saya sering kritis tadi di Indonesia, di daerah, jangan ngomongan masalah itu ya. Jadi latar belakang kita beda-beda. Ada yang bakul, ada yang pegawai negeri, ada yang dari orang aktivis partai, aktivis keagamaan, aktivis kampung. Jadi sini kita netral ngomongkan FTA, saling mensupport tentang ininya edukasi tentang politik ya. Itu dari saya. Selanjutnya nanti langsung monggo langsung akan ke Mbak Aceh. Ke
ke Pak MC lagi, nanti baru ke Mbak Nir. Nanti sesinya kan ada 2 kali. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya selaku pribadi dan selaku koordinator, bila mana ada tutur kata sapa saya yang kurang pas dan berkenan di hati Bapak Ibu, saya selaku pribadi dan selaku koordinator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk kita semua, mudah-mudahan ini menjadikan perhatian kita semua untuk kemajuan FPA Jogja, terutama untuk kedepannya, seperti itu. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Suci Rahayu. Monggo Ibu dipersilakan. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu semuanya sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, mudah-mudahan menambah kepatriotan kita terhadap negara kita Indonesia. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rahmat Teguh. Monggo dipersilakan Bapak. Bapak sekalian, marilah kita berdoa. Doa ini dibiasakan oleh Baginda Rasulullah SAW, baik bisa di awal majelis, di pertengahan majelis maupun di akhir majelis. Sebelumnya marilah kita awali dengan baca Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma qsim lana min khasyatika ma taqulu bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tubalighuna bi jannataka wa min al-yaqini ma tu'awwilu bi alaina masyarakat dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma yaitana wa ja'al warisalina wa ja'alhu sarana man dhalamana wa la taj'al dunya
akbar hamina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min imarati sibyan wa sufaha. Allahumma inna na'udzubika min imarati sibyan wa sufaha. Allahumma inna na'udzubika min imarati sibyan wa sufaha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya tiada kemudahan kecuali apa-apa yang Kau jadikan mudah. Untuk itu mudahkanlah pada seluruh pengurus FTA, baik di Korwil maupun di Korda, ya Allah, untuk melaksanakan amanah penderitaan rakyat ini, ya Allah, untuk mengembalikan kebenaran yang benar, ya Allah, yang hak itu nampak hak, ya Allah, yang batil itu nampak batil, ya Allah, dan karuniakanlah kepada kami hidayah-Mu, ya Allah, ridhoilah kami, ya Allah, dan terimalah amal-amal kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ahmad Teguh. Doanya mudah-mudahan dijawab oleh Allah SWT sehingga akan membawa kebaikan, keberkahan terhadap negara kita Indonesia tercinta ini. Untuk selanjutnya acara inti yang akan dipandu oleh Mbak Ana. Monggo Mbak Ana. Terima kasih Mbak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saja apresiasi untuk timnya Mbak Ise, khususnya pengurus koordinator daerah kota yang telah memfasilitasi acara ini. Matur nuwun sekali Mas Arbudi juga tadi Mas Arbudi. Kemudian tak lupa terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya untuk partisipasi semua kawan-kawan, mas-mas, mbak-mbak yang hadir di sini dalam rangka memenuhi undangan kami dari pengurus wilayah yang sempat tertunda. Sebenarnya kita kemarin hari Senin, kemudian ada wacana untuk Zoom, tapi ternyata Allah menghendaki lain. Alhamdulillah kita bisa berjumpa langsung dalam di siang hari ini di gedung PDHI ya. Terima kasih untuk Bapak yang telah memfasilitasi Pak. Nanti mau disampaikan terima kasihnya dari FTA, mudah-mudahan. Oh ya Pak Yadi, beberapa kali ketemu tapi belum sempat yang gabungan pengelolaan. Baik, lah ini dia. Alhamdulillah ya, mewakili 4 kabupaten dan 1 kota kita bisa bertemu siang ini. Tentu saja dengan semangat dan niatan dan tujuan yang tetap satu sama, yaitu mensolidkan FTA Provinsi Yogyakarta DIY. Tapi untuk siang hari ini sepertinya masih ada beberapa anggota baru. Jadi yang tadinya kita mau fokus untuk rapat koordinasi dan konsolidasi pengurus yang baru terbentuk, mungkin nanti akan minta waktu sedikit untuk pengenalan tentang FTA, karena sudah sudah jadi satu forum. Jadi ya untuk rapatnya, karena agenda hari ini sebenarnya dari pengurus itu rapatnya kami bagi 2, karena memang keseluruhan pengurus kan perlu konsolidasi. Pertama memperkenalkan wajah-wajah kita sendiri dari kota mana, siapa, dari daerah lain mana, siapa gitu, dan juga tentu saja dari pengurus wilayah yang ternyata sudah terbentuk, dan korda-korda tentu juga harus tahu. Nah nanti agendanya kita perkenalan dan rapat ini terkait tentu saja agenda setelah terbentuknya pengurus, kita akan diresmikan dalam bentuk pelantikan. Nanti
Formatnya akan kita bahas di sini. Nanti mohon waktunya seefisien mungkin karena ini menyangkut acara ya kita maunya sederhana saja. Yang penting kita nanti jadi punya starting point, starting moment untuk melangkah ini loh FTA di Jogja. Ya, insya Allah seperti itu. Nah, karena itu tadi ada mungkin beberapa anggota yang belum tahu, kita perkenalan dulu atau penjelasan tentang FTA dulu ya. Tadi sedikit sudah disampaikan Mas Krisna, tapi kita minta juga karena di sini ada kehadiran dari pengurus pusat OKK yaitu Mbak Iskun, mungkin sedikit perkenalan dan penjelasan ya Mbak Iskun. Monggo saya persilakan, mungkin 10 menit kalau itu sambil supaya sekalian clear, kalau ada yang belum jelas langsung ditanyakan di sini. Jadi ke depan kita tinggal sharing ke teman-teman kawan-kawan yang lain supaya kalau ada kopdar lagi kita sudah satu visi satu misi. Monggo waktu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak-mbak dan mas-mas semuanya, bukan bapak-bapak, biar usianya tetap muda. Bukan usianya, semangatnya. Usia boleh tua, tapi semangat harus tetap. Jadi di sini kebetulan saya sebagai kakak tidak akan hanya menjelaskan masalah tentang Forum Tanah Air. Yang lebih penting yang akan saya jelaskan adalah tentang organisasi dari Forum Tanah Air. Jadi setiap organisasi itu memiliki suatu gaya ataupun style di dalam menjalankan dalam jalannya suatu roda organisasi. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara organisasi yang satu dengan yang lain. Memang di dalam teori ada mungkin yang mengatakan bahwa harusnya kalau organisasi kan begini itu harusnya itu yang diharuskan siapa? Tidak ada. Tidak ada yang mengharuskan. Jadi kita selama kita masih sesuai dengan aturan main dalam suatu organisasi, kita akan jalan terus. Jadi mohon ini karena ini rapat pengurus, ini saya tekankan bahwa Forum Tanah Air mempunyai garis-garis di dalam menjalankan roda organisasinya. Yang pertama adalah bahwa Forum Tanah Air ini semuanya kita seluruh warga Forum Tanah Air memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada satupun yang membedakan kita. Apakah itu ketua, wakil ketua, pengurus apapun, termasuk saya sebagai KOK, sama saja sebetulnya, sama saja. Apa namanya? Cuma istilahnya aja. Apa namanya? Itu saya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan panjenengan semuanya. Yang membedakan kita hanyalah tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab masing-masing. Karena kita mempunyai tanggung jawab sebagai ketua. Tanggung jawabnya apa? Karena bagaimanapun juga suatu organisasi harus struktur organisasinya itu harus ada. Tapi pada prinsipnya kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita boleh bersuara apapun. Sebagaimana saya bersuara, panjenengan anggota atau pengurus di tingkat daerah mempunyai hak yang sama dengan saya, mempunyai hak yang sama untuk bersuara. Oleh karena itu, walaupun di dalam sistem kepengurusan organisasi di dalam Forum Tanah Air tidak mencerminkan suatu susunan sebagai kolektif kolegial, akan tetapi di dalam Forum Tanah Air keputusannya mutlak kolektif kolegial. Jadi semua apapun yang dilakukan harus dibicarakan bersama. Kalau misalnya pengurus inti, itu dalam pengurus inti di dalam wilayah, ya wilayah itu semua di dalam keputusan harus bicara bersama. Apakah itu program, keputusan dan lain-lain. Jadi sebagai ketua kita tidak boleh memutuskan diri sendiri. Tidak boleh memutuskan bahwa ini harus begini, tidak boleh. Jadi harus selalu dibahas dan dibicarakan di antara di dalam kepengurusan inti kabupaten, kepengurusan inti siapa diajak bicara, kemudian wilayah kepengurusan inti di mana siapa diajak bicara. Begitu juga sampai di pusat itu kita semuanya apapun, kita selalu membicarakan hal sekecil apapun. Contohnya yang konkret saat ini, kita kan tanggal 28 mau ada acara nasional tentang undangan tokoh siapapun yang akan diundang. Kita inti itu semuanya membahas bersama-sama.
ini tidak, ini masuk, ini tidak, ini masuk. Siapa yang harus menghubungi dan sebagainya, siapa kontak person yang terdekat dengan para tokoh itu, kita tentukan. Itu secara bersama-sama keputusannya. Jadi walaupun katakanlah ketua umumnya kan Mas Tata Ksantara yang di New York, tapi dia hanya melempar, ini begini-begini. Nah, masukan itu dari semuanya, dari seluruh DP, kalau saya DPP ya, jadi DPP Forum Tanah Air. Kita semua memberikan masukan. Saya sampaikan kepada Mas Tisna bahwa kalau ada yang belum komen di dalam grup itu, saya japri. Saya atau Mbak Ida japri. Ini ada ini, tolong komen. Jangan sampai katakanlah walaupun dia bendahara, dia tidak tahu keputusan Forum Tanah Air. Itu tidak boleh terjadi. Jadi semuanya harus paham. Itu yang perlu dipahami bersama. Silahkan kita mau seperti apapun program, silahkan dibuat seperti apapun, monggo, tidak apa-apa. Tapi tidak usah tergesa-gesa. Jadi programnya harus betul-betul mapan. Mohon maaf, ini karena Forum Tanah Air Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini dipakai sebagai pilot project untuk tingkat nasional. Jangan sampai ada kegagalan. Jangan sampai ada kegagalan. Karena apa? Begitu ada kegagalan, muka saya yang akan ditaruh di mana? Karena saya yang ada di Jogja, Mbak Isko ternyata tidak mampu mengelola mereka semuanya. Tidak mampu mengkomunikasikan mereka semuanya. Di dalam Forum Tanah Air yang penting adalah komunikasi antara yang satu dengan yang lain. Komunikasi itu harus cair. Tidak boleh saling memutuskan sendiri. Si A memutuskan sendiri, si memutuskan sendiri, bingung nanti. Jadi komunikasi harus dibangun dan dijalin dengan baik. Nah, ini bagaimana caranya? Karena kita semua kan belum kenal ya. Ada yang mungkin dari pengurus itu ada yang belum kenal satu dengan yang lain. Itu mulai sekarang dibangunlah dengan baik. Dibangun bagaimana menyelaraskan komunikasi tersebut supaya komunikasi itu bisa cair sehingga berjalan dengan lancar. Jadi jangan sampai pernah ada miskomunikasi. Kalau sekiranya ada yang ganjel, japri. Mbak ini kok misalnya ada di grup ya, di grup ada yang ganjel, japri aja, Mbak ini kok begini ya. Ini sudah benar belum? Nah, kemudian yang menjawablah, yang ditanya lah menjawab di grup. Misalnya seperti itu, jadi tahu bahwa oh iya aku salah ya, gitu loh, iya aku salah. Tapi kalau dijapri, kan dia tidak tersinggung. Gitu. Kalau ditegur di dalam ini dalam WAG itu pasti akan punya perasaan tidak enak. Ini yang menjadikan hal tersebut menjadi tidak baik dan tidak selaras. Jadi mohon maaf sekali lagi yang perlu ditekankan di dalam sistem organisasi Forum Tanah Air itu adalah kebersamaan semuanya. Jadi semuanya untuk kita dan kita berusaha bersama-sama untuk kebaikan program-program kita untuk menjangkau ke dalam masyarakat bawah. Kalau di dalam kita sendiri tidak rukun, komunikasinya tidak terjalin dengan baik, bagaimana kita mau ke bawah? Rusak sentul, siji ngalor siji ngidul. Gitu. Jadi nggak akan nyambung. Jadi ini yang perlu betul-betul ditekankan oleh kita semuanya, bahwa komunikasi style orang sendiri-sendiri juga kan modelnya. Semua nanti lama-lama mudah-mudahan saling memahami. Oh, nek Mbak Iskun ki senengane wonge kasar, wonge judes kayak gitu. Enggak masalah, tapi setelah kita lihat ke dalam, mudah-mudahan oh ternyata enggak, orangnya baik kayak gitu. Mbak Iskun yang baik bukan lain ya. Lah ini mau video sendiri juga nih. Lupa agak muter. Udah muter kok. Nah, terus sekarang udah paham ya tentang keorganisasian. Nah, kemudian jangan itu lagi yang perlu digarisbawahi, jangan sampai misalnya di dalam kepengurusan ini ada ketidakcocokan langsung dikeluarkan. Jangan. Kita persuasif dulu. Kita deketin secara pribadi. Ini ada apa sih? Kok begini? Aku mau ke rumahnya Mas Widi loh. Kenapa kamu hilang? Udah tak ancam loh, tak bobol rumahmu, saya bilang gitu. Kamu menghilang, ada apa gitu? Marah sama saya bilang. Terus mau tak bobol, tak kejar loh ya. Bilang gitu, kok nggak pernah kelihatan. Nah itu jangan sampai gitu. Betul. Apa penampakan atau bagaimana gitu ya. Nah itu sudah jelas semuanya ya tentang keorganisasian Forum Tanah Air. Jadi ya, keputusannya adalah kolektif, kolegial, kita berdiri sama tinggi, duduk
sama rendah, hanya sekali lagi satu yang membedakan adalah tanggung jawab kita masing-masing. Jadi semua apapun yang langkah dari yang akan kita ambil itu harus sesuai dirundingkan dulu di dalam satu kepengurusan. Kalau Porda yang kepengurusan inti Porda, kalau wilayah kepengurusan inti wilayah, begitu juga di pusat juga seperti itu. Nah, sedikit saya jelaskan tentang forum tanah air. Forum tanah air yang paling utama harus menjadi patokan dan pegangan kita adalah forum nirlaba. Jadi tidak ada dana apapun di dalam forum tanah air, niatnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Dan forum tanah air independen. Independen itu artinya tidak hanya netral. Kalau netral itu nggak pihak sana, nggak pihak sini. Kalau netral, tapi kalau independen itu tidak pihak sana, tidak pihak sini, tetapi mempunyai satu sikap yang jelas dan tegas bahwa forum tanah air dibentuk untuk membantu saudara-saudara kita di Indonesia. Tujuannya pertama kali lahir di diaspora itu adalah membantu saudara-saudara yang ada di Indonesia agar saudara-saudara yang di luar negeri itu, yang di diaspora, mereka merasa orang-orang yang beruntung. Kehidupan di sana enak, tidak terganggu apapun, tidak melihat saudara-saudara kita yang di jalanan meminta-minta dan sebagainya, mereka tidak pernah melihat. Oleh karena itu mereka itu prihatin. Jadi ini tadinya dari awal, dari tahun 2019 Pilpres tentang Prabowo Sandi yang kita kita usung atas dasar istimewa ulama pada saat itu. Nah, karena pengikutnya sudah banyak sekali, itu di diaspora, kemudian juga ada di Indonesia juga banyak sekali, udah ratusan orang. Sayang kan kalau dibuang buat apa gitu. Makanya diaspora di USA itu mempunyai pemikiran, ayolah dulurmu kalau sing ning nggone Indonesia iki padha sengsara. Kowe ning kene kan padha enak-enak to uripmu, padha nyaman. Setidak-tidaknya ayolah sumbangkan tenaga dan pikiranmu untuk membantu memikirkan mereka yang ada di Indonesia bagaimanapun caranya. Nah, terus kemudian kalau sekiranya kamu ada rezeki yang sedikit kamu bisa sisihkan untuk mereka, ayolah untuk membantu mereka seikhlasnya. Jadi forum tanah air pernah menyumbangkan dari segi sosial banyak di bencana alam, kemudian ada juga yang di Jakarta yang di Kampung Bayam, kemudian ada juga yang 2019 itu yang kena Gunung Meletus juga, termasuk ada yang sakit, ada yang kena pandemi, kemudian ada yang pada saat itu kita memberikan bantuan hukum yang pada saat itu demo itu kan banyak yang ditangkap, anak-anak STM dan sebagainya banyak yang ditangkap. Jadi tim hukum kita pro bono, jadi tidak membayar sedikit pun. Walaupun begitu forum tanah air tidak diam, bahwa mereka setiap hari selama 1 bulan tidur di polsek, di polres, di polwil. Mereka semua pada tidur di sana, jagain mereka untuk membantu dalam untuk membantu itu ini kan maksud saya biar jelas semuanya, jadi tidak ada misunderstanding terhadap forum tanah air gitu. Jadi saya mau minta waktunya beberapa gitu, jadi supaya semuanya jelas, karena ini adalah pengurus semuanya. Kalau pengurus tidak paham nanti kita bingung gitu loh di bawahnya gitu. Jadi pernah kita bantu itu untuk tentang bidang hukum. Nah, kemudian forum tanah air kita sudah memiliki di 38 provinsi, di 202 termasuk setelah forum tanah air DIY ini masuk, itu ada di 202 kabupaten kota. Di 200 kabupaten kota, dan terbentuknya forum tanah air DIY ini adalah yang terakhir. Yang daerah ini, yang tingkat kabupaten adalah yang terakhir, karena semuanya di wilayah semuanya sudah ada semuanya, kecuali di DIY, yaitu karena berkat bantuan kita teman-teman semuanya pada saat itu, ya alhamdulillah bisa terbentuk dengan baik. Kemudian mungkin ada yang ditanyakan, kalau tidak saya cukupkan begitu itu dulu. Yang pasti kan keorganisasiannya seperti itu. Forum tanah air memiliki manifesto politik, 10 manifesto politik. Jadi kalau forum tanah itu adalah tadinya ide, gagasan, serta pemikiran-pemikiran aja, makanya kita butuh jaringan yang banyak sampai ke bawah, karena supaya pemikiran dari forum tanah air itu bisa mengedukasi ke bawah sampai tingkat bawah. Itu kita memiliki manifesto politik 10 manifesto politik itu untuk diperjuangkan.
itu kalau misalnya bisa diperjuangkan dengan baik, itu akan menjadikan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul insya Allah seperti itu. Nah, jadi jangan pernah ragu, sifatnya adalah forum tanah air adalah terbuka. Siapapun dari kelompok manapun boleh masuk di dalam forum tanah air, boleh bergabung dalam forum tanah air. Tapi satu yang harus disepakati adalah bahwa dia mau menyumbangkan tenaga pikirannya untuk forum tanah air itu untuk Indonesia. Gitu. Jadi siapapun boleh masuk, tidak tanpa kecuali, kita terbuka kok untuk semuanya. Yang penting memiliki satu kemauan untuk berjuang bersama, satu tujuan. Jadi kalau misalnya ada yang tidak memiliki tujuan itu ya silahkan aja, jangan sampai bergabung. Karena bagaimanapun juga suatu hari secara alamiah mereka akan tersingkir dengan sendirinya. Jadi satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa Forum Tanah Air satu-satu misi dan visinya adalah berjuang untuk negara dan bangsa demi anak cucu kita masa depan, demi anak cucu kita menjadi lebih baik. Mungkinkah Forum Tanah Air berjuang? Katanya kemarin kan ada yang mengusulkan bahwa kalau berjuang harus mulai kekuasaan. Siapa bilang masuk kekuasaan malah kena masuk kolam malah kabeh badannya? Iya toh, tidak harus mulai kekuasaan. Kita bisa berjuang secara masif, misalnya ke DPR, MPR, organisasi massa yang lainnya, dan kita bisa mengedukasi rakyat dan sebagainya gitu ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Dan Forum Tanah Air mohon maaf ya, tidak ada iuran apapun. Jadi tidak ada iuran bulanan misalnya ya. Jadi tidak ada. Kalau misalnya kita ada acara ya kita bersama-sama seperti hari ini contohnya yang Mbak Asy lakukan ini adalah suatu kebaikan. Jadi monggo silakan yang kita sumbangkan sedikit ini untuk perjuangan ini, dan sebetulnya juga untuk diri kita sendiri. Karena apa? Kita diperjuangkan, kita ya sudah bukan suatu hal yang buruk gitu, nggak apa-apa gitu. Syukur-syukur kan kita bisa masih lebih karena kelebihan rezeki dan sebagainya. Mungkin itu ya. Kalau ada yang kurang jelas, saya kira itu nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Itu. Ya, siap dulu ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Iskun. Sini Pak. Pembawa acaranya. Datang sini, inti Halo. Sudah beda channel. Atur nuhun sekali lagi, dan teman-teman, apakah sudah mulai mengantuk? Yang sudah mengantuk selamat, dan yang belum alhamdulillah. Ya, maaf lagi. Oke. Dari penjelasan Mbak Isun yang panjang lebar tapi simpel tadi, apakah ada yang tidak sepemahaman, yang tidak mau menerima maksudnya? Atau ada yang belum jelas? Misalnya gini, kan kita itu ya ada beberapa yang baru ya, termasuk saya. Enggak ya, harus berkali-kali. Seandainya ya, ini kan kita mungkin belum tahu visi, misi dan tujuannya. Nah nanti mungkin perlu itu kemudian anggaran dasarnya bagaimana sehingga kita mau bergerak kemana itu jadi jelas. Terima kasih Mbak. Mbak Siti Mardiati. Dari mohon maaf sebelumnya, saya ketemu Mbak Siti ini sudah dari sejak buku Sumaria dari Kopda. Terus ketemu lagi, insya Allah saya jadi pengurus ya. Ya kan waktu itu sudah sepakat semua jadi siap jadi pengurus kok. Ya jangan sampai siap jadi pengurus masih tanya lagi visi dan misi ya yo. Nah ini harus diupdate lagi. Oke, ini terakhir pertanyaan tentang visi dan misi. Kalau memang mau dipertanyakan sekarang, monggo, mumpung ada Mbak Iskun. Tapi itu sebenarnya sesuatu yang bisa dibaca dan sudah disimpulkan tadi. Garis besar visi dan misinya adalah melalui penjelasan tadi. Artinya kita bisa mereview dan menyatukan langkah bersama tentu saja dari kisi-kisi yang disampaikan Mbak Iskun tadi. Kira-kira bisa ditanya enggak sebelum pulang nanti? Nah, nanti sambil ngobrol sambil makan, ngobrol
FTA itu jenis pecah, jenis jadi bumi, malah saling menjelaskan. Nah, kalau misalnya masih bingung tenan, nanti masih itu ada Mbak Asih yang di kota, ya. Nanti ini tugas Mbak Asih juga sosialisasi lagi dan lagi, supaya sampai loncat tuh mantul wis tenanan, jadi loncatannya dhuwur. Sebelum itu nanti kita belum akan pelantikan, belum akan melangkah lebih jauh lagi. Penting dari dalam dulu toh internal nggih. Tapi bukan tidak mungkin kalau misalnya nggak sempat ketemu Mbak Asih ya teman-teman yang lain, ini sambil ngobrol sih, sambil nunggu yang lain, sambil telepon juga bisa. Aku kita nggak anak ini kok jadi tanggung, nggak apa-apa. Sama yang lain juga. Dan sekali lagi di sini panggilannya Mas-Mas dan Mbak-Mbak ya, seperti yang disampaikan Mbak Isun tadi. Oke, jadi sudah jelas semua dan sudah siap melangkah bersama FTA? Siap. Insya Allah, alhamdulillah. Kalau gitu saya mau ulang lagi ideal-ideal kita, ya. Yang kemarin itu supaya nggak ngantuk dan supaya yang ya nggak usah pakai gerakan lah ya. Itu cuma sederhana loh. FTA Jogja atau Yogyakarta, mau lengkap juga Jogja aja biar simple. Untuk Indonesia Jaya. FTA Jogja untuk Indonesia Jaya. Nah kita sama-sama ya menggelorakan dia. Kita angkat tangan kiri apa kanan ya biasanya? Kanan lah ya, kanan. Semuanya monggo. Saya ulangi lagi ya. FTA Jogja untuk Indonesia Jaya. 3, 2, 1. FTA Jogja untuk Indonesia Jaya. Sekali lagi dengan suara yang lantang di sini bebas, nggak akan kedengaran di lapangan. Nggak usah. 3, 2, 1. FTA Jogja untuk Indonesia Jaya. Amin insyaallah. Baik, tadi ada pertanyaan sedikit dan sudah terjawab. Sekarang sebenarnya mau masuk acara dulu, tapi sebelumnya Mas Kris mau ada yang disampaikan monggo. Lama ya Mas Kris? Mumpung ada UKK ya, ini kemarin sudah usulkan di Korwil tapi secara formal dia langsung di sini ke UKK ya. Saya harap nanti dari Ibu Mbak Eskun itu bisa pertama kita harus dari pusat membuat pendataan anggota untuk antisipasi keamanan FTA. Jangan sampai nanti di sana ada kerusuhan, anggota FTA. Nah, nanti buktinya harus apa? Agar nanti dari FTA ini khususnya program dari UKK itu bisa mengeluarkan formulir. Nah, nanti sikat aja semua Korwil-Korda mendapat situ. Jadi biar real secara keanggotaan. Kan sementara ini kan penerimanya baru banyak di ABA itu. Terus sama paling sedikit dikasih persyaratan menjadi anggota FTA itu aja. Itu aja Bu, nanti biar bisa kejar. Kemarin kan sudah hasuan di sana ada beberapa Korwil ya sudah sepakat juga. Biar kita jelas keanggotaan kita ya itu. Yang kedua, ketika kita mengisi formulir itu kita bisa nagih secara keamanan kita. Aku isi formulir, aku anggota FTA itu masih situ. Jadi untuk pertama untuk keamanan FTA, kedua untuk jaminan kita juga. Aku anggota berita itu, ini bukti ya. Nanti harapan kami teman-teman yang mengisi formulir lebih asik. Nah, itu untuk pertanggungjawaban secara keseluruhan. Karena jangan sampai nanti kita yang di depan kita menjadi pertanyaan dari yang di bawah. Karena kita sebagai uji coba yang di bawah ya untuk kepanjangannya tadi ya. Itu aja Bu Iskun ya, terima kasih. Dan nanti semoga di tanggal 28 ini Jogja bisa di sana dan bisa dikasih posisi yang lebih ya. Sementara waktu baru Korwil aja itu. Makasih Bu Iskun. Wassalam. Kita anggota dari FTA ini punya kartu anggota. Kartu anggota itu yang agak keren sedikit dulu. Jadi kayak kartu ATM itu. Jadi kan tampilannya bagus. Nah, menurut saya gini, agar nanti kalau kita pergi ke atau misalnya kita kemana-mana, kan ada FTA setiap provinsi sudah ada. Kita bisa ini loh kartu saya sebagai anggota FTA. Jadi kita enak gitu.
karena atau di jalan ada masalah kan, atau ini kita akan melakukan PA. Itu satu. Yang kedua, untuk mengikat kita sebagai anggota maupun pengurus, mungkin sudah dibentuk ADART-nya. Kalau bisa setiap wilayah ataupun korda itu mempunyai, bisa minimal kita pernah membaca gitu loh. Jadi di poin-poin mana yang kita bisa berperan, di poin-poin mana yang kita tidak berperan gitu loh. Nah, itu harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya itu dulu ya Mbak Ana. Iya, Saya jawab dulu. semua di komen ya. Saya kira usulan Bang Yus sama Mas Krishna itu menurut saya karena kita harus konsultasikan juga ke atas dengan teman-teman, usulan yang bagus. Jadi agar supaya tanah air ini tidak ada salah untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya kira itu bagus banget. Saya yakin nanti kalau misalnya toh dibikin, jangan sekarang untuk DIY, walaupun itu sudah menjadi ini ya. Nanti bisa saya mintakan seragam semuanya seluruh Indonesia. Gitu. Kita mintakan maksudnya ini supaya dibuat seragam. Jadi DIY saat ini jangan membuat lebih dulu. Nah nanti formatnya biar mereka kan punya ahli tim IT dan media center, IT dan media center, ada media centernya. Jadi nanti akan akan kita bicarakan. Dan saya yakin apapun yang akan ditanyakan di sini, mungkin yang saya sampaikan tidak komplit atau kurang puas, ada yang kurang puas. Insya Allah seminggu setelah tanggal 28 itu DPP akan hadir di Yogyakarta. Jadi kita akan roadshow ke seluruh Indonesia. DPP akan roadshow ke seluruh Indonesia dan akan hadir yang pertama kali, mungkin yang kedua adalah di DIY. Jadi di Jawa Barat duluan, kemudian ke DIY, kemudian terus putar ke Jawa Timur, kemudian kita terus ke Sumatera dan sebagainya. Kita keliling insya Allah itu akan ini. Jadi apapun yang ditanyakan, dan saya yakin untuk mengenai kartu anggota, kalau toh nanti saya tidak bisa memutuskan secepatnya karena ini lagi pada sibuk untuk urusan tanggal 28 itu, insya Allah pada ketika DPP ke sini, apapun yang Anda tanyakan, yang panjangan Mbak dan Mas tanyakan, insya Allah bisa langsung dijawab karena kan kita sedang berkumpul. Mudah-mudahan ini nanti terlaksana, karena tentunya kita juga butuh dana dan biaya. Ada yang mampu dari DPP itu juga ada yang mampu, ada yang tidak. Makanya ya saya mulai sekarang harus menabung karena kita harus mengikuti ketua umum kita yang dari US yang besok insya Allah sudah landing di Jakarta. Dan setelah itu, sebetulnya sebelum ini kita mau ke Jogja. Kalau misalnya kita ada yang memberikan jalan untuk bisa sowan ke Sri Sultan dan Pak Amin Rais, Pak Amin Rais bisa mudah, ada Mas Riki itu gampang. Tapi kalau ke Sri Sultan kita kan susah. Tadinya rencananya FTA mau undang Sri Sultan sebagai tokoh nasional, bukan sebagai kepala dari kerajaan, bukan sebagai kepala gubernur, tapi sebagai tokoh nasional. Tapi rupanya jalan kita buntu. Kalau kita melalui prosedur yang formal sangat susah, kelamaan gitu. Sedangkan waktu kita sudah terlalu mepet gitu. Ya, mudah-mudahan nanti FTA sini DIY diberi kuota yang lebih banyak untuk bisa hadir di Jakarta. Saya usulkan mudah-mudahan karena sebagai yang sudah diminta sebagai pilot project harus prioritas dong. Itu saya usulkan itu. Kemarin saya sudah ngomong forum tanah DIY, pokoknya dia ngomong kalau toh tidak bisa masuk ke dalam, tidak boleh masuk ke dalam karena kursinya penuh, katanya mendengarkan dari luar juga nggak apa-apa. Kalau toh tidak dikasih makan, mau bawa nasi bungkus, saya bilang gitu. Dia bilang katanya mau modus ini, modus ini DIY ini, memang saya bilang gitu. Emang kesuwen. Oke, matur nuwun. Cukup ya Mas Yus ya. Sebelumnya saya konfirmasi Mas Sarmidi untuk di sini. Selanjutnya wakil ketua adalah Mbak Mariana Ulfa, Mbak Sufa. Ini rekomendasi dari Bu Asih ya, dari kota Lima sudah bantu. Yang berikutnya ada bendara, kita bendara nggak pakai wakil, kan sudah sepakatan di kopi dan cukup satu aja. Itu Pak Iskandar, jadi cukup satu dulu.
Terus kita ada berapa bidang ya? Pertama bidang OKK ya, organisasi keanggotaan dan kaderisasi. Nah, biar nanti kita menjawab jadi OKK ya, karena memang enak sebut itu ada Mas Tarmanto sarjana hukum ya, ini juga beliau juga baru berlanjut ke S2 itu, beliau juga seorang aktivis kemasyarakatan dan organisasi. Ini Mas Tarmanto maju. Terus mohon maaf benar tadi Pak Skandar karena ada beberapa keperluan dan baru sakit anaknya dia nggak bisa hadir ya. Yang selanjutnya ada Mbak Dian itu di sebelah timur, Mbak Dian. Dia bidang hukum dan pemerintahan ya. Mbak Dian ini juga berpengalaman di organisasi dan beberapa aktivis juga di lembaga saya juga. Beliau juga seorang sarjana hukum ya. Sekarang baru berproses ke Apokat ya, mau pendidikan Apokat itu. Selanjutnya ada Pak Suwarno. Nah, Pak Suwarno juga ini kemungkinan bisa hadir karena ada rapat di PU ya. Pak Suwarno ini bidang pendidikan dan budaya seni. Beliau backgroundnya seorang media juga dan hampir di seluruh semua organisasi beliau ada. Nah, itu ini juga bisa hadir. Selanjutnya ada yang kita baru terisi bidang itu bidang OKK, bidang hukum sama bidang pendidikan, bidang pemberdayaan sama bidang hubungan antara lembaga kita belum ada. Kalau kiranya di teman-teman semua ada yang masukan bisa masuk, dan ketika nanti mau masuk di bidang yang sudah ada itu nggak apa-apa, karena kan kita sifatnya nanti kerja bersama ya. Secara struktural memang kita terbentuk ketua sekretaris, tapi kan secara kerjanya kita bisa bersama-sama. Saya kira itu dari kami. Terus untuk sekretariatan di rumahnya Mbak Ana ya, dari rumah Mbak Ana, alamatnya di maksud Mbak Ana sih. Ya, alamat rumah saya, tapi ini untuk kita aja ya. Perumahan Palma Mini Country, nomornya C02, itu daerah Kelurahan Nogoharjo. Timurnya Rumah Sakit Hermina, utaranya Selokan Mataram. Nanti kalau ada bapak japri aja, atau nuhun. Terus selanjutnya untuk jangka ini program dari kami cukup simpel. Nanti kita akan mendata semua permasalahan yang ada ya, entah misalnya di DI atau di koda-koda, dan selanjutnya nanti kita akan menjadwalkan, tapi ini belum kita bahas ya, kita baru gambaran aja, hanya seperti yang nggak jauh beda yang katakan ke Bu Sri tadi, kita akan audiensi ke DPRD dan Gubernur kita itu. Audiensi itu salah satu bentuk sosialisasi, perkenalan dan apa itu RTA itu. Nah, tapi ketika kita audiensi kita sudah siap matang, kita sudah membawa apa itu bekal. Itu kalian apa permasalahan yang ada di daerah dan di Korwil. Nah, itu. Itu ya dari kami perkenalan kepengurusan dari pengurus wilayah dan sedikit gambaran. Saya kira cukup itu. Langsung dilanjut ke perkenalan dari Kodam. Monggo dari mana lagi, silakan dipandu oleh Mbak Ana. Langsung aja, mungkin monggo yang dekat dengan mic-nya atau dari tuan rumahnya juga boleh. Yang tuan rumah dulu. Iya. Kota perkenalan pengurus semua yang sudah ada. Iya. Mbak yang disebut namanya Kang Ngacung gini. Terima kasih. Langsung saja perkenalan untuk ketua atau Korwil ya. Korwil saya sendiri. Korda. Korda. Mbak Sri Samiasi, biasa dipanggil Mbak Asih. Kemudian untuk yang ketua duanya Bapak Samidi, Mas Samidi. Kemudian untuk sekretaris 1 Mbak Suci tadi sudah ada, sudah izin. Satu yang sekretaris 2-nya Mbak Meliana izin juga. Bendahara 1 ya. Mbak Dwi anak ke-11. Bendahara 2 Bu Mbak. Terus untuk bidang OKK Pak Bambang, Mas Bambang Wijanarto, yang anggotanya Bu Sunarsi, kemudian bidang ekonomi Mbak
Mbak Lali, anggotanya siapa Mbak? Nah itu, tambah lagi ya Mak? Nah, tambah lagi, nanti kan baru 3 tahun tambah 2 lagi, nanti biar gaya kalau terlalu konsumsi. Terus untuk bidang pendidikan, Mbak Yuli sama ada 3 kalau nggak salah. Ya, Pak Nur Sabsia, ya, tahu ya Pak pendidikan ya? Iya, kita kan. Yuli salah lagi Bu. Mbak Yuli, lengkapnya siapa Mbak Yuli? Yuli Mar. Mas Samidi sudah pindah, mungkin. Mbak Yuli siapa? Yuli Marbuah, yang jadi MC sekarang. Bidang pendidikan, ekonomi, hukum dan advokasi. Bang Edit. Mas Edit sama Bang Ayus. Satu lagi siapa Bel? Ada 3 kayaknya. Satu lagi bidang apa ya Mas? Sudah. Pekerjaan sudah. Hubungan antar lembaga. Hubungan antar lembaga. Belum ada. Itu nek dihukum Mas. Kan sekarang antar lembaga. Saya kontak ke teman-teman, ya namanya juga kenalan baru gitu ya. Sehingga tidak begitu mudah untuk saya mobilisasi. Saya lagi apa? Wih hati-hati loh Wih. Khusus supaya organisasi terlarang nanti kita hidup. Astagfirullah gitu ya. Biasa kan ada organisasi baru, kita nggak bersalah, tahu-tahu pucuk pimpinan mendeklarasikan apa, ke bawah. WFTA atau itu, atasan. Makanya teman-teman yang saya sounding tentang FTA itu reaksinya seperti macam-macam gitu ya, karena mereka belum mengenal FTA itu apa. Jadi butuh waktu. Lalu kemudian Bu Ana yang memberikan inputan kepada saya, Bu Ana ya. Ya, Bu Ana ya. Mas Widi hubungi ini, ya. Ketemu Pak Sarjono, Mbak Eka Ratna, saya baru bisa kontak. Oh, Bu Asik. Ya. Ya, Bu Asik yang hubungi. Coba Pak Widi hubungi Pak Sarjono. Saya hubungi Mbak Ratna dulu. Mbak Ratna yang saya belum bisa ketemu. Saya cerita tentang FTA. Pertanyaannya, Pak Widi, saya ini anak saya banyak. Bu, kalau begitu penjenengan jadi apa pengurus? Ya, sekretaris. Wah, aku udah tahu ngetik kok. Terus apa? Bendahara. Nah, yang ngurusin duit aku gelem. Ya, pentingnya itu ya. Karena banyak orang juga yang nggak mau ngurusin duit. Wah, duit ini turah mungkin, nombok mungkin ya. Bendahara kan gitu, oleh turah ngambil nggak mungkin, tapi nek nombok wes. Ya, kemudian saya kontak Pak Sarjono. Pak Sarjono juga mengajukan pertanyaan yang sama. FTA ki opo? Saya berikan penjelasan, saya posting beberapa informasi tentang FTA. Pak, penjenengan kalau bersedia jadi sekretaris, siap. Ya sudah, berarti saya ketua saya, koordinator saya, ya bantu. Sekretarisnya Pak Sarjono, bendaharanya Mbak Ratna. Pak Sarjono Belum diajak aja hari ini. Bisa ya, karena ngurusi akuanya. Saya suka kalau mas-mas dan mbak ada sedikit motivasi ekonomi di dalam berinteraksi, karena memang silaturahmi itu diantara fadilah atau keutamanya adalah melancarkan rezeki. Otomatis saya kira antara kita terus tanya, sampean kegiatannya apa? Aku dodolan nasi goreng. Oh, berarti sesuk tuku boleh Mas. Enggak. Ah. Jadi rezeki dia jalan. Ini calon konsumen kami Mas. Sesekali digratis senang sih. Sesekali aja dino bangkrut. Iya, bayar ngajak konco kan gitu ya. Nah, Pak Sarjono maupun Mbak Ratna juga begitu. Karena apa? Mbak Ratna itu agen BNI Live. Ya, sudah berapa? 30 tahun atau berapa itu ya sudah saya tanya-tanya. Kemudian Pak Sarjono itu pengusaha air mineral. Jadi bukan refill ya. Ini sudah levelnya agak menengah karena punya pabrik di Ring Road dan beliau mengambil air bakunya itu dari sumber dalam 60 meter katanya gitu ya. 60 meter seperti terus saya tanya-tanya gitu ya tentang bagaimana usaha itu dia cerita semintas. Jadi meskipun saya belum pernah tatap muka dengan Pak Sarjono, saya agak banyak bertanya-tanya dan saya senang sekali
kalau profil dari teman-teman ya, Mbak-mbak dan Mas di FTA Jogja ini adalah profil yang siap untuk saling mengisi ya, saling berkontribusi. Sing di warung sapa susuk nek acara di warung isi awe. Tok padha-padha ngetokne duit nggo anggotane gitu loh. Ya kan? Nah, di Bantul sama ini punya warung, besok ada ketika pertemuan di Bantul kan kira-kira warung sapa gitu ya. Jadi nanti kita bisa pindah-pindah ngelarisi anggota Projo. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Semangat bagus. Mas Diki.